Senin 3 November 2025 bersama dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten ini dengan Desa. Pertemuan kita hari ini sesuai dengan surat yang masuk ke lembaga DPRD itu berkaitan dengan permohonan audiens kepada Komisi 1 berkaitan dengan pengurangan alokasi dana desa ADD dengan nilai polotan 6 juta sekian untuk 255 kepala desa. Ini tentu menuai polemik berkaitan dengan rencana dan penganggaran dalam APBDes bagi para kepala desa, karena ini sudah di triwulan terakhir tahun anggaran 2025. Dan untuk itu ini kami hadir di tempat ini bukan untuk mengeluh, apalagi untuk menantang. Kami datang dengan semangat dialog, tanggung jawab, dan kejujuran moral untuk menyampaikan suara hati dan aspirasi kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten ND yang saat ini sedang menghadapi beban kebijakan penyesuaian atau pemotongan alokasi dana desa ADD tahun anggaran 2025. Kami percaya DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan memperjuangkan suara masyarakat, termasuk kami, para kepala desa dan perangkat desa yang menjadi garda terdepan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat paling bawah. Anggaran 2025 muncul berdasarkan pertama, surat Bupati ND nomor BU titik 900 garing BPKAD titik 51 garing 803 garing 10 Romawi garing 2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang penyesuaian penyaluran alokasi dana desa ADD tahun anggaran 2025. Yang kedua, surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten ND nomor DPMP titik 140 garing 201 garing 10 Romawi garing 2025 tanggal 24 Oktober 2025 yang menindaklanjuti pelaksanaan surat Bupati tersebut. Dalam kedua surat itu diperjelas bahwa setiap desa di Kabupaten ND akan mengalami penyesuaian atau pemotongan ADD sebesar Rp6.114.973 pada penyaluran tahap 3 20%. Alasan administratif yang disampaikan adalah adanya efisiensi anggaran nasional dan pengurangan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat. Namun yang menjadi sorotan dan keberatan kami adalah waktu pelaksanaan kebijakan ini di akhir tahun anggaran, ketika seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan desa sudah berjalan penuh berdasarkan pagu ADD awal. Kebijakan ini tidak hanya menimbulkan kesulitan administratif, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan moral yang mendalam bagi ribuan perangkat desa di Kabupaten ini. Pemotongan di akhir tahun tidak sejalan dengan prinsip perencanaan anggaran. Desa telah menyusun rancangan kerja pemerintah desa RKPDes dan APBDes tahun 2025 berdasarkan jumlah ADD yang sudah ditetapkan
sejak awal tahun melalui peraturan Bupati ND nomor 6 tahun 2025 tentang pengalokasian alokasi dana desa tahun 2025. Seluruh kegiatan termasuk pembayaran penghasilan tetap, sitap, tunjangan, dan program pembangunan desa telah berjalan mengikuti angka itu. Ketika pemotongan diumumkan di bulan Oktober, desa tidak lagi memiliki waktu maupun ruang legal untuk melakukan revisi APBDes. Hal ini berpotensi menimbulkan temuan administrasi dalam audit keuangan karena realisasi tidak sesuai pagu. Dengan kata lain, desa diminta menyesuaikan sesuatu yang sudah selesai dijalankan. Kondisi yang secara teknis tidak mungkin dilakukan tanpa menabrak aturan. Kedua, menimbulkan defisit dan beban keuangan desa. Pemotongan pada tahap akhir menyebabkan banyak desa mengalami defisit mendadak. Kegiatan operasional dan belanja rutin terpaksa ditutup dengan dana pribadi, perangkat atau harus menunda pembayaran kepada pihak ketiga. Bahkan di beberapa desa, insentif RT dan RW sampai dengan 5 terancam tidak dapat dibayarkan penuh karena sumber dana telah terpotong. Ini menimbulkan beban moral dan sosial karena perangkat desa dan kepala desa tetap dituntut bekerja melayani masyarakat meskipun haknya belum terpenuhi. Sumber pendapatan dari alokasi dana desa itu sebagian besar, bukan semua. Sebagian besar kami hitung itu kemarin terakhir yang paling tinggi itu 79%. Itu untuk penghasilan tetap perangkat desa, untuk sitap dan sebagainya. Ya mungkin ketika saya jadi kepala dulu pikirnya ada dari sitap, ini setiap kita perlu luruskan karena memang selain sitap dia ada personal yang lain juga. Jadi kita jangan lupa sudah, apalagi sekarang dengan kebiasaan perubahan kebijakan dari pusat, termasuk sekarang yang berdasarkan surat Pak Bupati menyebabkan penyesuaian penyaluran. Jadi saya ambil contoh misalnya di desa kurang, contoh desa kurang saya dan orang Bupati. Jadi misalnya ADD-nya 200 juta, dia tetap 200 juta, tidak ada mengalami pengurangan. Hanya penyaluran, kenapa penyaluran dikurangi Bapak Ibu sekalian? Karena kita konteks APBD adalah rencana. Termasuk tadi menarik catatan kenapa baru di akhir tahun. Ini karena evaluasi berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan dari pusat. Jadi kadang-kadang belum tentu yang kita rencanakan dalam APBD itu pasti tersalurkan semua berdasarkan pendapatan juga. Sehingga tadi ada pertanyaan pertama tadi mungkin bisa menjawab itu. Ya. APBD ini kan hitungan secara kasar kan 10% dari daun. Jadi kalau daunnya tidak tertransfer semua akan mempengaruhi juga penyaluran di tahap terakhir 20%. Jadi Bapak Pedesa, ini kebetulan Pedesa juga hadir. Jadi bukan pengurangan ADD ya. Jadi penyaluran sehingga nanti ketika kalau di Desember daunnya pendapat itu ada istilahnya kurang bayar lagi. Jadi bukan dikurangi alokasi ADD ini yang kita harus sama pemahaman dulu. Jadi macam contoh kita punya ADD 200 juta, tetap 200 juta. Ada penyaluran terakhirnya karena transfer dari pusat berkurang, tidak sesuai dengan daun 100%, sehingga dia mempengaruhi pengurangan di besaran penyaluran. Nah ini nanti kalau misalnya penyaluran di tahun depan tadi ada masukan disesuai kompensasi di tahun depan, bisa saja ada namanya kurang baik. Ini mungkin selama ini tidak dibiasakan di desa sehingga jadi polemik juga, sehingga saya harapkan kita memahami itu. Jadi ini saya bilang Pak Kadis memang kondisi kita masih tunggu. Kalau misalnya transfer terakhir kan Oktober kemarin, dengan lihat tidak penuh, sehingga mereka mengambil kebijakan oleh Pak Bupati bahwa ada penyaluran. Jadi pagu ADD itu tetap disalurkan misalnya tahap 2
20 juta misalnya, dia kurang dari transfer 14 juta dulu. 6 juta tuh nanti bisa sih kurang bayar ketika penyaluran itu jadi terpenuhi dari pusat. Karena ADD ini dasarnya DAO ini dana transfer keuangan dari pusat, ya gitu ya. Dan yang berikut, saya mengeluarkan surat tanggal 24 Oktober. Dasar saya adalah surat Bupati tadi disampaikan juga tentang perihal, ini mungkin di perihal pemberitahuan penyesuaian penyaluran, bukan pengurangan besaran ADD. Ini semoga kita ini hari ini, Bapak, bukan mengurangi, ya. Saya dengan efisiensi secara nasional, sehingga memang betul tadi dijelaskan oleh Pak Kadis dan juga beberapa penjelasan dari keuangan terkait dari itu adalah bahwa kita menunggu penyaluran yang terakhir yang akan berdampak pada pertama siltap menghasilkan para kepala desa itu sendiri. Jadi sebenarnya saya tidak usah menjelaskan banyak karena secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Kadis BPD, mungkin akan ditambah lagi dilengkapi dengan teman-teman dari keuangan. Untuk itu saya persilakan Elvis Kabit yang menangani untuk dapat menjelaskan, karena intinya adalah bahwa Pak Bupati tetap menjaga semua itu untuk memperhatikan efek daripada kebijakan efisiensi yang sudah dilakukan dari pusat sehingga berdampak pada penerapan rumus 10% dari DAU ditambah DBH itu. Sebenarnya ada dua komponen antara lain siltap dan operasional. Baik, untuk perhitungan alokasi dana desa seperti yang tertuang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 6, kemudian di Nomor 3 tahun 2024 juga sudah update. Kemudian dalam pertemuan penyusunan APBD tiap tahun, perhitungan itu tetap minimal 10% dari dana perimbangan dikurang DAN atau 10% dari dana alokasi umum ditambah DBH non IRMAT. Kalau IRMAT atau yang khusus tidak diperlukan. Artinya 10% dari dana alokasi umum ditambah dengan DBH non IRMAT. Untuk diketahui pada awal APBD sesuai dengan surat edaran Mendagri, kita untuk Kabupaten ND memperoleh DAU itu sebesar 708,1 miliar. Kemudian DBH 9,6 miliar. Untuk perhitungan daunnya itu ada bagi dua, daun block grant atau daun yang tidak ditentukan penggunaannya dan daun spesifik grant atau daun yang ditentukan penggunaannya. Kemudian secara rumus ini semua yang daun spesifik grantnya juga harus diperhitungkan, walaupun pada perintah untuk pelaksanaan daun SG itu tidak boleh diganggu. Artinya yang daun bebas itu kita alokasikan semua murni untuk ADD. Kemudian pada saat menganggaran APBD awal kita sudah taat asas. Artinya yang kita alokasikan itu untuk secara keseluruhan Kabupaten ND sebesar 71,7 miliar. Itu untuk APBD. Kemudian masuk pada Impres nomor 1 tahun 2025, kemudian di dalam Impres itu diterbitkan atau dilahirkan dua regulasi. Yang pertama, keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 terkait dengan gambaran umum lagi untuk dana-dana perimbangan termasuk Kabupaten ND. Di Kabupaten ND KMK itu ada pemotongan dari DAK fisik, irigasi dan jalan, kemudian dengan DAU SG pekerjaan umum sebesar 15 miliar. Dikarenakan komponen DAU ini mengalami pemotongan dari pusat sebesar 15 miliar, jadi kita 10% dari 15 itu kita juga harus mengalami pemotongan dalam perhitungan ADD, sehingga dari 71 itu menjadi 70 saja harusnya ADD yang kita alokasikan. Nah, pada saat izin Bapak As, Bapak Kadis, pada saat kita pembahasan terkait dengan efisiensi kemarin, angka 71 ini dengan pertimbangan Bapak Bupati dan lain-lain kita tidak mengurangi. Jadi tetap pada APBD itu masih ada komponen 71M -nya, yang seharusnya kita harus efisiensi menjadi 70 harusnya. Di secara anggaran, ini secara anggaran. Jadi harus 70 miliar.
Sehingga mau tidak mau seharusnya kemarin semua kepala desa harus sudah lakukan penyesuaian terhadap anggarannya, terhadap anggaran G70. Tapi dikarenakan ada beberapa pertimbangan pada saat kita menghitung, kemudian dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil membuat kebijakan bahwa coba kita tetap pertahankan dana ADD, karena di dalam regulasi itu disampaikan bahwa bukan maksimal tapi minimal 10%. Jadi ketika kita tetap di angka 71, berarti kita lebih taat asas lagi, artinya di atas 10% perhitungan secara anggaran. Kemudian pada saat mulai perjalanan pentransferan diketatkan, kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan semua menggunakan sumber pendanaan. Karena kita sudah ditetapkan APBD Peru kita terkait dengan pejabat APBD yang notabene nilainya ADD itu masih dengan 71, masih ada di situ. Dalam perjalanan ini diketatkan dari secara penyaluran keuangan, real cash-nya ke daerah. Jadi semua pakai tahapan-tahapan, dan ini menjaga kemungkinan transferan jauh tahap terakhir nanti tidak memperhitungkan angka yang 1,5 ini. 5 desa dapatnya 6,1 juta, 6.100.000 lebih, 114. Jadi asumsinya bahwa itu kemungkinan tidak mengganggu sitam, tetapi mengganggu operasionalnya. Karena di dalam, kalau mengganggu sitam, izin Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, mungkin kita tahu bersama dalam undang-undang itu, untuk sitam itu bukan saja sumbernya dari ADD, bisa saja dari PADES atau sumber lainnya. Tapi kita lupakan itu. Yang kita sampaikan bahwa itu sitam, izin. Jadi sitam itu kita tidak boleh mengganggu. Pertanyaan Bapak Bupati, tidak boleh mengganggu. Kita ganggunya operasional. Jadi karena kita tidak ganggu sitam, maka terakhir dengan Bapak Kepala Desa Manulondo dan Bapak Kepala Desa Om Ambo, jadi kita sudah diskusi dengan Bapak Bupati. Jadi ada Pak Bupati minta kita Bapak Bupati tugaskan BPKAD dan PMD untuk melihat pentransferan terakhir, permintaan terakhir, SPP terakhir dari semua desa. Apakah nanti kena dengan sitam atau tidak? Jadi ini kita masih berkoordinasi dengan BPMPD terkait dengan permintaan transferan terakhir. Kalau hitungannya bahwa hanya 2 tahap sudah ditransfer, tinggal 1 tahap lagi. Jadi ini kita melihat kalau misalnya kena dengan sitam, nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan Bapak Bupati untuk mengambil kebijakannya. Karena memang sitam, beliau sarankan bahwa tidak boleh mengganggu sitam maupun tunjangan lainnya, PPD, PPK maupun lain-lain. Jadi hanya mengganggu operasionalnya. Penyelenggaraan alokasi dana desa itu masuk dalam mandatus ini. Artinya belanja pengeluaran itu sudah dikasih angka-angka berapa oleh negara. Yang pertama itu termasuk yang pendidikan itu 20%, kesehatan 10%, kemudian infrastruktur yang menurut ekonomi dan lain sebagainya itu 5%, ADD 10%. Itu rumusnya ada di situ. Kemudian ada kaitannya. Apakah perlu ada perubahan peraturan bupati atau tidak? Perubahan peraturan bupati ada atau tidak itu berdasarkan Permendagri 20/2018 pasal 40. Yang pertama, apabila terjadi penambahan dan atau pengurangan pendapatan, ya intinya itu penambahan atau pengurangan pendapatan di sana dilakukan perubahan APBDes. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak terjadi penambahan, tidak terjadi pengurangan. Ini penyesuaian. Yang kita harapkan bahwa 10% ini tetap jalan itu sampai dengan akhir tahun ini. Karena itu ditetapkan dengan peraturan Bupati nomor 6 tahun 2025 tentang pengalokasian alokasi dana desa tahun 2025. Ya, saya harus ngomong dulu ini
ketika melakukan harmonisasi pemantapan konsepsi dan pembulatan dengan Kementerian Hukum di saat itu, mereka mengingatkan mewanti-wanti bahwa Kabupaten itu harus menetapkan minimal 10%. Kalau tidak menetapkan 10% itu mereka dilakukan harmonisasi. Karena itu memang perintah regulasi. Artinya mau tidak mau APBD itu adalah hitungan 10% dari APBD minus THK. Ya, minus THK. Ya 10% itu kemudian dikali maka besar itu sekitar 71 miliar. Ya, 71 miliar sekian. Ya. Untuk itu yang saya sampaikan ini memang saya sampaikan ini konsekuensi, karena sudah ada peraturan Bupati nomor 6 tahun 2025 tentang pengalokasian itu besarnya 10%, dan itu sesuai amanat dari negara bahwa harus alokasi itu sampai dengan 10%. Maka kalau tidak sampai dengan 10% itu ada konsekuensi. Terakhir itu peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2023 tentang tata cara penundaan atau pemotongan dana alokasi umum. Ini tidak main-main juga. Artinya kalau tidak sampai 10% itu berdasarkan peraturan Bupati itu, dia ada konsekuensinya dari PMK nomor 130 2023 tata cara penundaan dan atau pemotongan dana alokasi umum. Itu konsekuensi besar untuk daerah Kabupaten NTB. Ya. Saya coba mengikuti alur berpikir ini, maka saya garis bawahi. Karena tadi sudah disampaikan soal penyelesaian ini, dan mudah-mudahan di November dan Desember itu terpenuhi semua. Berarti betul itu kerangka penyelesaian itu ada di situ. Sebaiknya tidak masuk dalam penambahan atau pengurangan. Kalau penambahan atau pengurangan pendapatan, maka harus dilakukan perubahan terhadap PBDS, APBDes. Yang tercampur di atasnya harus ada perubahan-perubahan yang lain. Thank you.